itu tanda Allah cinta pada kita. Barometer cinta Allah kepada kita. Kalau Allah gunakan kita juga ada bagaimana Allah gunakan. Ada yang digunakan tenaganya saja. Ada yang digunakan hartanya saja. Ada yang digunakan mobilnya saja. Ada yang digunakan suaminya saja. Ada yang digunakan ayahnya saja. Allah akan gunakan seseorang yang dicintai itu sempurna. Dirinya, hartanya, keluarganya, miliknya, semua digunakan. Kata Mas Syai, hari ini orang Islam, terutama pekerja dakwah, telah hilang semangat untuk digunakan pada. Dia lebih suka orang lain digunakan. Dia senang kalau rumah orang lain, kereta orang lain, harta orang lain, semua yang lain. Ketika dia tidak dapat takazah, dia merasa senang. Alhamdulillah saya tidak digunakan. Saya boleh makan, tak keluar uang sedikit pun, tak keluar tenaga sedikit pun, tak keluar apa-apa. Alhamdulillah. Ini yang bahaya. Tanda cinta Allah kepada seseorang setelah iman adalah dia digunakan oleh Allah SWT untuk agama. Maka kata Mas Syai, tidak akan dapat bertambah iman kecuali kita mengambil takazah, menambah takazah, ambil takazah, apapun takazah. Ketika kita merasa terbebas, alhamdulillah saya tak dapat takazah apa-apa, itulah kemunafikan kita yang paling besar dalam kerja dakwah. Semangat yang utama adalah kita ingin digunakan oleh Allah. Ingin digunakan. Ya Allah gunakan. Kenapa engkau tak gunakan istri saya? Kenapa engkau tak gunakan anak-anak? Apa masalah? Apa masalahnya? Orang lain rumah lebih buruk tapi digunakan untuk jamaah. Orang lain kereta lagi buruk tapi digunakan untuk jamaah. Saya kereta bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala idza ahabballahu 'abdan ista'malahu lidinihi. Allah gunakan dia untuk agama. Baik masa, waktu, semuanya. Kemudian yang ketiga, tanda Allah cinta kita pada kita nih. Cinta pada kita. How long? Berapa lama Allah gunakan kita? Berapa lama Allah gunakan kita ini? Hadirin SWT, dalam hadis disebutkan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhir. Ada orang digunakan di awal saja, 20 tahun, 30 tahun ikut tabligh, lepas itu Allah lempar dia, Allah buang, tidak digunakan lagi. Saya dengar Malaysia ini ramai lah, yang dari tahun 70, yang dari tahun 80-an ikut dalam dakwah. Tapi ramai juga kita saksikan orang-orang yang berjatuhan dalam dakwah, gugur, habis sudah. Ya. Mananya di akhir ini khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha, bergantung pada akhir. Sehingga dalam hadis dikatakan boleh jadi Allah itu gunakan orang munafik, orang fasik dalam kerja agama ini di awal saja. Di awal, dia sebarkan agama. Dia tasghir orang, dia bawa orang masuk Islam, dia bawa orang tahun 4 bulan, bawa orang ini apa semua. Awal saja. Pertengahan, akhir hilang. Atau di ujung-ujung akhirnya dia hilang. Ya, ramai kalau di Indonesia, ramai lah. Orang-orang hebat, orang-orang hebat tanda. Maka tanda cinta Allah sampai akhirnya hatta yamutu, sampai akhir dia meninggal.
Ini jadi satu kerisauan kita. Mungkin Allah gunakan di awal itu banyak sekali, di pertengahan pun ramai, tapi yang bisa sampai ujung kita mati itu istimewa. Ada lagi yang lebih istimewa, itu adalah apa? Berlanjut walaupun dia sudah mati. Berlanjut, artinya anak-anaknya meneruskan, istrinya meneruskan, semua boleh. Kata Muhammad Faruk kemarin yang di Mekah, ramai karkut, justru bercerai dengan istri, anaknya melawan, anaknya tidak menurut, ini itu dan sebagainya. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kau celah siapapun, celah diri kamu sendiri. Artinya apa? Kita lah yang punya kesalahan, ya. Maka saya pernah kemarin katakan, ya, yang mengakui bahwa kita ini adalah dai hanya dua saja, kata Maulana Yusuf. Yang betul-betul betul kamu ini dalam tablik itu dua saja, bukan orang markas, bukan Zumidar, bukan siapa-siapa, keluarga dan tetangga, jiran kita. Nah, betul. Orang ini betul, dia merasakan kebaikan, dia senang dengan kita, keluarga kita, jiran kita, mengakui dengan tablik ini kamu sudah berubah jauh, manfaatnya ada, faedahnya ada. Kalau istri kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, kemudian tetangga-tetangga kamu tidak bisa merasakan manfaat dari tabliknya kamu, dakwah yang kamu buat, kamu keluar 4 bulan yang tidak ada apapun yang mereka pandang kebaikan, ya, maka sadari bahwa kita ini belum lagi ikut tablik. Nah, jadi inti dari semua itu sebetulnya, teman-teman, adalah kita pertama sekali asas adalah perubahan pada diri. Itu tidak ada jalan lain kecuali dengan makomi. Jalan ini kan, kita sekarang ini, masya Allah ya Kartun, kita bicara untuk diri kita sendirilah, ya, dengan berbagai takazah itu yang tadi saya katakan. Ada yang kalau kita di markas itu di seluruh Indonesia, ya, tidak boleh ada apapun jamuan kecuali boleh bawa makan sendiri, ini sendiri dan sebagainya. Untuk apa? Untuk tanamkan rasa ingin korban, ya, rasa ingin korban. Takaza selalu di ini. Ada jamaah datang, ada ini datang, ada apapun datang, takaza beramai-ramai datang. Ya, kemarin kita di Cape Town, muzakarah dengan orang-orang di Midar sana, begitu juga, ya. Di South Africa kebanyakan yang kurang adalah apa? Kita mau digunakan, ya. Kita iri hati, misalnya Pak Rusdi dapat jamaah, bagilah takazah saya apa, takazah saya nih, jamaah datang nih, saya bagi takazah lah apa, kereta kah, makan pagi kah, hanya sekedar nasi kah, atau apa, jadi rahbar kah, atau bawa saya ini untuk khusus buat saya gunakan saya. Kita ada iri, ya. Ada rasa jealous, kok dia digunakan, saya tidak digunakan. Ini yang hilang dari kita. Oh sudah, alhamdulillah dia sudah sedia, untuk apa kita? Nah ini yang salah, main kita salah, otak kita salah. Nah, kita kena berebut untuk perkara. Takut apa? Kalau kita merasa ini, Allah buang kita. Allah buang. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah buang, berbagai macam cara Allah boleh buang. Nah, untuk ke dalam makomi ini, maka dipastikan semua kartun hidupkan makomi. Itu intinya. Tidak ada satupun kartun yang terlepas dari 5 amal. Bagaimana supaya buat? Tidak ada alasan, saya seorang diri ini. Itu alasannya para masyarakat. Ya, quality ini yang kita mau tingkatkan melalui makomi kita. Jadi tadinya saya berharap kalau bisa berkumpul banyak, ataupun ada yang sudah ada ini bisa dibagi halaqah, sebagaimana semalam kita sudah bincangkan, ya, dengan halaqah itu dibagi muhala-muhala yang boleh buat untuk hidupkan 5 amal. Itu standar.
Indonesia sendiri sekarang ini sudah ada 830 masjid yang hidup 5 amal. Target kita 2024 kita akan 2000 jamaah hidup 5 amal. Sehingga semua orang terlibat. Kadang-kadang kita, masjid saya hidup 5 amal. Tapi kamu terlibat tidak? Tidak. Orang lain yang buat. Nah, ini bahaya. Ya. Itu, makomnya ada di rumah kita 5 amal, tapi kita sendiri tidak terlibat. Ya, Masya Allah. Kalau kita lihat di Pakistan itu ada 6.000 masjid, 6.600 masjid di Karachi, yang sudah hidup 5 waktu orang sholat 100%, ada 1.000 masjid sekitaran. Pasti orang yang sudah balik sholat sembahyang 5 waktunya ada 1.000 masjid. Mereka targetkan di 2024 2.000 masjid. Bagaimana mereka punya 5 amal? Allahu Akbar. Rojanawala saja, Rojanawala itu yang bagi masa dari asar sampai ke isya. Itu ada 142 jamaah. 142 atau 146 begitu. 140 jamaah. Satu jamaahnya paling minimal 12-15 orang. Setiap hari. Asar, isya. Bayangkan ada 140 saja, berarti kalau 10 1.400 orang. Kalau kita lihat bagaimana mereka itu dari satu masjid saja, masjid Aisyah itu. Hanya satu masjid saja itu ada 142 orang sholat yang hafiz di situ, yang sholatnya haji hafiz yang saja ada 1.500 hafiz yang sholat harian 5 waktu. Masya Allah. Tidak ada madrasah, tidak ada pondok pesantren. Tapi Masya Allah, saya tanya, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa hidup? Karena satu orang. Di Pakistan biasa ada topi-topi yang itu, dia taruh topi 6 topi, target. Nah, nanti kamu ke Amerika, kamu ke Australia, kamu ke Afrika, ini tadi takazah, siapa mau ambil? Begitu. Dasarnya lagi amirnya itu, amir di Masjid Aisyah ini orangnya apa? Orangnya gagap. Orang tua, dia yang mulakan itu. Orang tua gagap, kalau mau bicara tuh begitu. Masya Allah, tapi dia amir di situ. Sudah ada 40 tahun dia amir di masjid itulah, tapi dia boleh gerakkan sampai 142 jamaah Rozanawala. Nah, itu Rozanawala yang bergerak dari asar ke isya bagi takasar. Mereka musyawarah pagi, lepas isyraq mereka musyawarah, mereka ambil takazah, semuanya ambil takazah, nanti diamalkannya asar isya. Begitu. Nah, semuanya itu berinti pada amal makomi itulah. Kalau kita tidak hidupkan, sampai kapanpun kualitas kita tidak akan terbentuk. Nah, jadi ini terpulang apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, bagaimana mau dimulai ataupun tidak, itu terpulang pada orang-orang sinilah. Ya. Boleh nanti dibuat, kalau yang saya suruh semalam itu, ya kalau paling memungkinkan 2 halaqah. Semua halaqah lama ini dihapus dulu. Ya, dihapus, kita buat 2 halaqah yang baru. 1 halaqah boleh isi berapa muhalah. Yang ini pun, ini misalkan 3 muhalah, ini 2 muhalah. 1 muhalah terdiri dari berapa masjid. Ya, di dalamnya ada beberapa masjid yang kartun-kartun seorang-seorang itu dijadikan 1 muhalah yang berdekatan. Ya, misalkan muhalah E, muhalah B, muhalah C dalam halaqah 1. Halaqah 2 begitu juga ada A, B. Nanti muhalah ini bergerak semuanya dengan 5 amal. Mereka musyawarah untuk tentukan kapan jaulah, 1 gas 2 bersama-sama. Kalau 5 orang masjid, 5 masjid itu bersama-sama. Diputus di masjid yang salah satu orang. Ya, misalkan masjid Al-Amanah. Nah, dia buat di situ, semuanya di situ. Jaulah 2 dia cari, kalau boleh masjid yang baru. Yang tidak ada karkun. Karena kalau dia buat tidak ada karkun, dia tak perlu dalil, tak perlu rahbar.
Dia boleh gerak sendiri, keluar 3 hari situ ataupun jaulah 2 di situ, dia tak perlu tanya-tanya lagi. Orang sudah kenal. Ya, sedangkan masjid yang 5 ini yang ada karkunnya diusahakan itu untuk ansor. Masjid jamaah-jamaah luar yang datang diutamakan ke masjid yang ada karkunnya itu, karena mereka akan perlu ansor. Peranan ansor ini besar aja. Jangan pernah kita hantar jamaah yang tidak ada ansornya. Kalau boleh yang ada ansornya. Kalau yang tidak ada ansornya, itu tanggung jawab kita orang tempatan, orang halka, untuk buka daerah baru. Kata Masya, 2 daerah baru boleh dibuka, yaitu dengan jamaah 3 hari dan dengan jamaah jaulah 2. Kita cari rute baru, ditembus. Yang mana-mana yang tak terima jamaah dengan melalui jaulah 2, dengan melalui 3 hari tempatan. Jangan kita, ini ada jamaah foreign, jamaah ini kasih yang baru, kemudian kita tinggalkan, tidak ada nusrah, tidak ada apa, tidak ada. Nah, ini bahaya. Ya, sia-sia kerja. Selalu yang ada ansor. Sehingga orang ansor itu jadi boleh jadi asbab hidayat, yang sebab kerja muhajirin. Nah, sebetulnya. Sedangkan 3 amal harian semua dikerjakan oleh masing-masing di masjid masing-masing. 2,5 jam musyawarah harian dan 2 jam setengah. Ya, 2,5 jam musyawarah harian, taklim harian. Ini dibuat oleh setiap orang di masjid masing-masing. Kalau dia tak boleh buat sendiri, dia boleh minta bantuan di muhalai. Kamu bantu saya, tapi di luar daripada dia punya jadwal. Ya. Saya taklim sendirian saja. Ya. Kapan kamu taklim? Pada asar. Oke, saya bantu. Nah, tapi dianya sendiri pada maghrib dia buat. Begitu terus. Jadi begitu juga 2,5 jam, dan boleh berdua, boleh bertiga, saling membantu, kerjasama di antara muhalai, di antara masjid-masjid. Nah, seperti itulah nanti dia bertanggung jawab untuk 3 hari, 40 hari dan sebagainya. Dia akan datang ke markas, pastikan orang-orang ini datang. Ya. Karena malam Sabu Jari itu adalah takaza yang paling rendah. Takaza yang paling rendah untuk seorang kartun hadir di malam ya. Boleh bahasa kasarnya kata Mas, kalau kamu tidak keluar 3 hari, kamu tidak keluar 40 hari, jangan tinggalkan malam Sabtu saja. Malam Sabtu saja. Ya. Dan apapun kelemahan kita wajar. Orang lemah itu wajar. Tapi kalau lemah dia sudah mulai beralih kepada kegiatan lain, nah ini yang tak wajar. Bahaya. Karkun lemah apa? Tapi kalau karkun sudah ikut zikir, sudah ikut tarekat, sudah ikut ngaji, sudah ikut taklim ini, taklim itu, nah ini yang bahaya. Kalau dia lemah saja enggak apa-apa, kita datangi, asal dia tidak terpesong kepada gerakan lain. Ya. Nah ini yang kita kena jaga. Nah, kalau sudah terpesong pada gerakan lain, dia akan anggap dakwah itu tak penting. Nah ini yang makanya kita usahakan sayang dan kartun-kartun ini supaya mereka tidak lari dari gerakan kita kepada gerakan yang lain. Ya. Intinya seperti itulah. Kemudian ketika ini berjalan, nanti ada namanya musyawarah bulanan halaqah. Musyawarah bulanan halaqah ini boleh dari halaqah sini datang ke sini, dari sini pun datang ke sini. Musyawarah bulanan. 3 muhala itu nanti datang, dia absen. Ya. Kehadiran dan juga bagaimana kartu jadi perkembangan. Ya, perkembangan yang paling utama adalah adanya orang baru. Adanya orang baru. Jadi kalau Pak Syekh katakan, elders kita katakan di Indonesia ini memang sudah dikatakan jangan layan yang namanya orang MS, yang namanya ini. Jangan layan. Lupakan, tinggalkan. Kerja mulai atas orang baru. Itu saja. Sehingga kita pun gerak betul-betul terarah seperti itu. Orang lain ini bagaimana saya taklimnya 2, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Kalau boleh kamu taklim ya itu buat cari masjid yang lain, yang mujahadah sedikit. Kalau di mana di Johannesburg itu sampai 2 taklim di waktu yang sama, dua-duanya di waktu yang sama, jaulah di waktu yang sama. Bayangkan jaulah
gas buat di waktu yang sama. Ya, karena tak ada lagi waktu, mereka buat di waktu yang sama. Tapi kalau kita di Indonesia ini tidak, pisahkan. Kita hanya baik kepada mereka dalam muamalah muasyarah akhlak saja. Tapi dakwah tidak ada nusrah, tidak ada kita jadi rahbar, tidak ada jadi amil, tidak ada duduk, tidak ada apapun urusan, kita tidak ikut pada mereka. Gitu yang kita inginkan. Nah, jadi tuan-tuan mungkin pahamlah, ya. Kemudian juga pasal fesal musyawarat. Kita di Indonesia semua bilangan fesal ini sudah tidak ada kan, seluruh Indonesia. Tidak ada jumlah, tidak ada nama yang ditentukan. Kenapa? Karena banyak fesalat di media yang sudah ditentukan justru tidak aktif, tidak memberikan contoh pengorbanan yang baik. Dia fesalat, tapi tak pernah nisab. Dia fesalat, akhirnya jadi gibah. Dia fesalat, tapi masturatnya tak buat. Jadi masalah. Ya, kita semua dihapus, seluruh Indonesia dihapus. Yang dulunya ada 2, ada 3, ada 6, ada 10, ada 8, ada macam-macam dihapus semua. Fesalat markas, fesalat halqa, fesalat ini berdasarkan pengorbanan. Ya, yang sudah 4 bulan, yang sudah ini ada sambung pikir, ada sambung. 2 yang mesti kena jaga, fesal dan mubayyin adalah yang otak dia otak takazah. Otaknya itu otak takazah. Bukan sekedar lama, tapi otaknya otak takazah. Ya, yang ada takazah, siapa yang mau sambut, yang ada gerak, siapa. Dia mesti otaknya mubayyin dan fesal. 2 ini otaknya dia kena otak takazah. Bukan yang dia duduk tak tahu takazah apa, dia tak ada kerja, tak ada. Ini takazahnya kita mau masturat 3 hari belum, udah bertahun-tahun. Siapa mau buat? Otaknya dia jalan. Kita sudah ada 5 jamaah 3 hari, kita mau buat sampai 7 jamaah 3 hari. Bakatnya jalan. Ini muhalah ini belum hidup lagi nih, kita bagaimana semua? Otaknya jalan. Ini mau bayin dia mesti ada otak takazah dan fesal pun ada. Fesalat musyawarah, mingguan musyawarah, itu otaknya otak takazah. Jangan pernah kita tunjuk mubayyin dan fesal yang dia tidak ada otak takazah. Itu melemahkan kerja. Melemahkan. Dia mesti. Kalau kita katakan jos, nggak apa-apa jos. Ya, tapi dalam musyawarah, ini penting. Itu sangat-sangat. Mubayyin yang banyak cerita, yang banyak ngomongin tak takazah. Mubayyin yang juga boleh bentuk jamaah-jamaah. Begitu. Insyaallah tuan-tuan ya. Ini mohon maaf sudah malam. Itu sajalah. Tapi boleh nanti terserah pada orang-orang tempatan untuk bagi ya, bila mau dibagi halakahnya, kemudian juga muhalanya ya. 3 orang dalam muhalah itu pun boleh keluar 3 orang, 4 orang jangan campur-campur muhalah. Belajar jangan campur-campur muhalah. Kalau ada muhalah yang campur, usir. Kamu muhalah mana? Kamu bentuk sendirilah muhalah. Bentuk sendiri muhalah. Jangan pernah campur-campur. 3 orang, 4 orang. Kemudian takazahkan. Kalau memang ada 3 orang, 4 orang, takazahkan. Ini jamaah akan keluar 3 hari, 3 orang, 4 orang. Ya, siapa yang mau bantu dia jauhlah dari muhalah yang lain. Siapa yang mau bantu? Insyaallah. Ini takazah. Maka tadi saya katakan digunakan. Jangan terpaku. Saya sudah 3 hari sudah tak ada lagi takazah. Digunakan. Lagi dan lagi. Kalau kita sekarang dimulai di Indonesia sekarang ini untuk orang-orang lama, dia bagi masa double. 3 hari pertama, ada lagi 3 hari kedua. Karena untuk 3 hari kedua ini bantu jamaah-jamaah yang lemah. 3 hari yang kurang, 3 hari yang dia bagi masa 3 hari. Ya. Orang-orang lama seperti itulah. Jadi kalau ada jamaah kurang orang, kita kasih masa. Saya ikut boleh takazah 1 hari. Saya boleh 1 hari, saya bantu. Saya 1 hari. Kalau 1 hari boleh, senang kita. Jamaah yang 3 hari pun dia tak dia berbesar hatilah. Alhamdulillah. Ada yang musrah 1 hari, ada yang musrah. Tambah masa. Tambah masa enggak mungkin meningkat. Iman ini tidak mungkin meningkat. Ya. Kata Masyaikh, kalau kamu kerjakan nisab saja,
hanya nisab saja, itu hanya cukup hidayat untuk diri kamu. Istri pun tidak akan dapat hidayat, anak kamu tidak akan dapat hidayat. Kapan anak itu dapat hidayat, istri dapat hidayat? Kalau kamu tambah daripada nisab, tambah masa, tambah pengorbanan, baru kamu akan dapatkan istri kamu sebagai tambahan, anak kamu hidayat sebagai tambahan. Tambah masa, 3 hari kita tambahlah sehari, 2 hari dalam 1 bulan. Ya, 2,5 jam kita, saya sudah selesai 2,5 jam. Tapi ada kawan kita mau ingin dibantu, oke, saya tambah lagi. Saya boleh bantu 1 jam kamu, ya kan? Kita bantu. Saya sudah selesai taklim lah, tapi dia kasihan, dia taklim sendirian. Dia minta takazah untuk temani taklim. Oke, saya taklim lagi. Dia sudah taklim sebetulnya di makomi dia, tapi dia bantu taklim. Orang-orang seperti ini yang Allah akan gunakan terus dalam masyarakat. Insyaallah Pak jadi tuan-tuan mudah hati sekarang musyawarahkan, sila mengusahakan berapa halaqah dan targiban seperti inilah yang kita mau supaya orang-orang bisa bangkit ya, jangan mencela, kamu tak buat, kita sendiri tak mau bantu. Kamu tak buat tapi kita tak mau bantu, bagaimana bisa? Kita bantu. Cukuplah itu saja ya Pak ya. Atau mau dibagi sekarang? Musyawarahkan atau pulang. Ini kalau boleh, kalau sudah lengkap, kalau tak kurang orang ya. Nanti saja. Boleh bagi. Boleh. Kalau ada yang tanyakan boleh juga. Jadi saya cukup itulah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.